Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah. Saya adalah salah satu mahasiswi dari IAIN Bone, Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 2. Ta'rifu ilmul hadits. Anna ilmal hadits huwa ma'rifatul qawa'idi allati yatawassalu biha ila ma'rifatir rawi wal marwi. Ilmu hadis yaitu pengetahuan tentang kaidah-kaidah yang berkaitan dengan pengertian hadis, riwayat hadis, dan orang yang meriwayatkan hadis tersebut. Wa qala ba'duhum huwa ilmu biqawanaini ya'rifu biha ahwalus sanadi wal matani. Adapun sebagian dari mereka mengatakan bahwa ilmu hadis yaitu tentang hukum yang diketahui melalui keadaan sanad dan matannya. Ammas sanadu fahuwa silsilatir rijalil mausilati lil matan. Adapun sanad yaitu rangkaian para periwayat hadis yang menghubungkan sampai kepada matan. Wa ammal matanu fahuwa mantaha ilaihi sanadu min kalam. Adapun matan yaitu redaksi kalimat yang terdapat setelah berakhirnya sanad, atau dengan kata lain matan ini adalah isi sebuah hadis. Contohnya yaitu haddatsana al-Humaidi Abdullah bin Zubair qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Yahya bin Sa'id al-Ansari qala akhbarani Muhammad bin Ibrahim at-Taimi annahu sami'a Alqamah bin Waqqas al-Laitsi yaqulu sami'tu Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu 'ala al-minbar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila imra'ati yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Telah menceritakan kepada kami Humaidi Abdullah ibn Zubair, telah menceritakan kepada kami Sufyan, telah menceritakan kepada kami Yahya ibn Sa'id al-Ansari, telah mengabarkan kepadaku Muhammad ibn Ibrahim at-Taimi bahwasanya ia mendengar Alqamah ibn Waqqas al-Laitsi berkata, saya mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di atas mimbar berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkannya tersebut. Maka barang siapa yang hijrahnya karena dunia dan wanita, maka hijrahnya tersebut kembali kepada apa yang diniatkannya. Jadi pada hadis ini kita dapat mengetahui bahwa sanadnya adalah ini. Mulai dari Humaidi sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sanadnya adalah semua ini sampai Rasulullah. Adapun matannya atau isi hadisnya yaitu sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkannya tersebut. Maka barang siapa yang hijrahnya karena dunia dan wanita, maka hijrahnya tersebut kembali kepada apa yang diniatkannya. Jadi matannya adalah ini. Adapun pembagian ilmu hadis yaitu terbagi menjadi dua, yaitu ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah. Yang qasim ilmul hadis ila qismaini. Awalan ilmul hadis riwayah. Thaniyan ilmul hadis dirayah. Ilmul hadis riwayah huwa ilmu yastamilu ala nakli ma udhifu ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw takririn
أو صفة خلقية أو خلقية حقيقة أو حكما حتى الحركات والسكنات في اليقظة والمنام. Ilmu hadis riwayah yaitu ilmu yang mencakup segala aspek yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, sifat penciptaan, akhlak, hakikat atau hukum, sampai kepada bergerak atau diamnya Nabi pada saat ia terbangun dan pada saat ia tertidur. Thaniyan, ilmul hadith dirayah. Ilmul hadith dirayah huwa ilmu ya'rifu bihi halur rawi wal marwi min haitsul qabuli wal raddi wa ma yatbi'a dzalik. Ilmu hadis dirayah adalah ilmu pengetahuan tentang keadaan riwayat hadis dan orang yang meriwayatkan hadis dari aspek diterima atau ditolaknya matan hadis. Jadi, tujuan hadis riwayah di sini yaitu untuk menjaga dan memelihara hadis Nabi serta menghindari kesalahan dalam periwayatan dan penyampaiannya. Sedangkan ilmu hadis dirayah di sini tidak hanya sebatas mengenal istilah-istilah dalam ilmu hadis saja, tetapi mengetahui dan membedakan mana hadis-hadis yang dapat diterima dan mana hadis-hadis yang tidak dapat diterima. Adapun tujuan ilmu hadis itu sendiri yaitu untuk mengetahui dan mengelompokkan mana hadis yang sahih dan mengetahui keadaan suatu hadis. Liya'lamu aw yubawwibu al-hadis as-sahih wa ya'rifu bihi halul hadis. Halul hadis yang dimaksud di sini atau keadaan hadis yang dimaksud di sini yaitu apakah hadis itu sahih, hasan, dhaif atau macam-macam hadis yang lainnya. Adapun istilah-istilah dalam ilmu hadis yaitu al-hadis, as-sunnah, al-khabar, al-athar. Al-hadis huwa jadidun. As-sunnah huwa at-tariqatu was-sirah, at-tariqatul mahmudatul mustaqimah, al-'adatul mustamirratu wat-tariqatul muttaba'ah. Al-khabaru huwa an-naba', al-atharu huwa at-tasawwur. Hadis artinya baru. As-sunnah berarti jalan dan sejarah, jalan yang baik dan lurus, kebiasaan yang berkelanjutan dan jalan yang diikuti. Khabar artinya berita yang besar. Athar artinya gambaran. Keempat hal ini mencakup segala sesuatu yang berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya yaitu wazifatul hadis bil Quran. Awalan asyarihatu lima ajmalil Quran. Yang pertama, menjelaskan isi Al-Quran yang bersifat global. Contohnya yaitu dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Dirikanlah salat di sini tidak dijelaskan secara detail di dalam Al-Quran bahwa bagaimana tata cara salat yang benar dan baik. Akan tetapi Nabi mengatakan bahwa salatlah sebagaimana engkau melihatku. Yang kedua yaitu takhassisu amul Quran, menghususkan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum. Contohnya yaitu dalam Quran surah Al-Maidah ayat 38. Wassariqu wassariqatu faqata'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah tangannya. Tangannya di sini kita tidak tahu karena tangan itu mulai dari ujung jari sampai ujung lengan. Kita tidak tahu apakah potong tangan yang dimaksud di sini hanya jari jemarinya atau jari jemarinya sampai siku. Yang ketiga yaitu taqidu matlaq Al-Quran,
mengikat ayat-ayat Al-Quran yang bersifat mutlak. Yang dimaksud di sini yaitu hadis qauli dan hadis fi'li. Yang keempat yaitu tufassirul Quran, menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Contohnya yaitu dalam Quran surah Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu walam yalbasu aimanahum bizulmin. Dan orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman. Nah, kezaliman yang dimaksud di sini kita tidak tahu kezaliman yang mana. Kemudian yang kelima yaitu al-hadits ta'sisul ahkamu fima laisa fihi. Hadis menetapkan hukum yang tidak terdapat di dalam Al-Quran. Contohnya yaitu larangan meminum khamar. Khamar yang dimaksud di sini yaitu sesuatu yang memabukkan. Akan tetapi pada zaman sekarang muncul banyak misalnya obat-obatan seperti narkoba yang dapat menghilangkan akal sehat. Disitulah fungsi hadis untuk mengkiaskan ayat-ayat Al-Quran. Baik, itulah penjelasan mengenai ulumul hadis dari saya. Dan apabila ada kekurangan dan tambahan, mohon tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.